Sebelum menikah, terlebih dahulu dilakukan khitbah atau meminang. Sebelum melamar, pria yang hendak menikah disunnahkan melihat terlebih dahulu terhadap calon perempuan yang dikehendakinya. Diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah menyuruh sahabat Mughirah untuk melihat calon perempuan yang hendak dikawininya. Menurut ulama fikih, tujuan melihat terlebih dahulu ini antara lain untuk mengetahui karakter kepribadian dari calon istrinya. Demikian juga sunnah bagi calon perempuan melihat calon suaminya meskipun ia bukan mahramnya. Bagian tubuh yang boleh dilihat oleh calon suami dari calon istri hanyalah wajah dan kedua telapak tangannya saja, sedangkan calon perempuan boleh melihat bagian tubuh calon suaminya yang bukan aurat. Dengan melihat wajah, seseorang dapat mengetahui kecantikan calon istrinya, sedangkan dengan melihat telapak tangannya, ia dapat mengetahui kehalusan tubuhnya. Mengenai hal ini, seseorang bisa melakukannya sendiri, namun jika tidak memungkinkan, maka cukup menyuruh perempuan lain untuk meneliti dan menjelaskan hasilnya. Waktu melihat calon perempuan adalah sebelum melamar dan setelah memiliki maksud sungguh-sungguh untuk menikahinya. Apabila si perempuan sudah resmi menjadi tunangannya alias sudah dilamar, maka haram berdasarkan pendapat yang sangat hati-hati untuk melihat wajahnya, apalagi dibawa bepergian berduaan atau khulwat. Untuk melihat calon tidak harus ada izin dari si perempuan atau walinya, cukup sudah izin dari syariat. Selain itu, bila ia masih izin terlebih dahulu, boleh jadi perempuan yang akan dilihat bersolek terlebih dahulu, dan hal itu dapat menggagalkan tujuan dianjurkannya melihat calon perempuan yang hendak dinikahi, yaitu untuk mengetahui secara jelas kepribadian atau karakter tubuh dari si perempuan. Nah, ketika perempuan itu sudah dipinang, maka perempuan itu bisa saja terdiri dari perempuan yang masih gadis. Perempuan tipe ini boleh dipinang dengan menggunakan ungkapan syarih atau kinayah. Ungkapan syarih atau jelas adalah segala bentuk perkataan yang menunjukkan secara jelas keinginan untuk menikahi. Contohnya, saya ingin menikahimu. Nah, ini adalah contoh ungkapan yang syarih atau jelas. Sedangkan ungkapan kinayah adalah ungkapan yang menunjukkan keinginannya menikahi sekaligus juga menunjukkan arti yang lain. Seperti contohnya, ucapan betapa cantiknya paras wajahmu, atau banyak sekali laki-laki yang ingin bersanding di pelaminan denganmu. Ungkapan kinayah ini boleh diucapkan didasarkan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khidbatin nisa. Surat Al-Baqarah ayat 235, yang artinya, dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran. Kedua, perempuan yang sedang melakukan iddah, baik iddah tolak atau fasakh. Fasakh itu putusnya hubungan nikah karena si suami sudah meninggal, atau iddah karena wati subhat, hubungan seks keliru orang. Perempuan semacam ini hanya bisa dipinang dengan ungkapan kinayah saja, tidak boleh dengan menggunakan ungkapan syarih atau jelas. Hukum bolehnya pinangan kinayah ini tidak berlaku bagi perempuan yang sedang melakukan iddah raj'i,
yaitu iddah talak yang bukan talak 3. Sebab pelaku iddah raj'i masih berstatus istrinya orang, atau dengan kata lain masih memiliki ikatan perkawinan dengan suami yang pertama. Yang ketiga, perempuan yang sudah dipinang orang lain haram melamar perempuan yang diketahui telah menerima lamaran dari orang lain. Artinya haram melamar perempuan yang sudah bertunangan, kecuali jika peminang pertama jelas-jelas sudah tidak menghendaki perempuan itu lagi, atau diberi izin oleh peminang pertama untuk melamar perempuan tersebut. Orang laki-laki yang perempuannya masih dalam keadaan melakukan iddah raj'i tidak diperkenankan melamar istrinya lagi, baik dengan cara ungkapan yang syarih jelas atau kinayah. Dia langsung boleh kembali atau rujuk kepada istrinya yang semula.